Hari ini kita mulai belajar modul 7, itu tentang perseroan. Jadi nanti belajar tentang saham-saham. Di sini untuk yang kegiatan belajar pertama, jadi tentang perseroan. Nah, badan usaha di Indonesia itu ada kooperasi atau badan hukum yang terdiri banyak anggota, atau ini kooperatif ya, atau partnership, kemitraan. Perusahaan dimiliki dan dikelola oleh lebih dari seorang dengan perjanjian bersama, itu biasanya persekutuan, firma atau CV. Terus yayasan, kalau yayasan itu tujuannya adalah tidak mencari laba, jadi perusahaan nirlaba, organisasi nirlaba. Terus ada juga yang namanya perusahaan negara dan perusahaan daerah, itu yang didirikan oleh pemerintah, biasanya Perumda atau Pemda, atau bisa perusahaan-perusahaan nasional kayak PDAM, PLN. Kok Pemda sampean? Halo? Halo? Jadi kayak PDAM, PLN, terus Perumka, kereta api itu kan punya negara, itu jadi perusahaan negara sama perusahaan daerah. Terus ada juga yang namanya perseroan terbatas. Itu kalau perseroan terbatas itu ada yang namanya PT terbuka sama PT tertutup. Pernah ada yang tahu contohnya PT terbuka enggak? Ada yang tahu contohnya PT terbuka nggak? Jadi kan kalau perseroan terbatas itu modalnya terdiri dari atas saham. Nah kalau terbuka itu kan berarti sahamnya bisa dimiliki siapa saja. Ada yang tahu contohnya? Iya, enggak apa-apa mbak. Ada yang tahu contoh perusahaan PT terbuka? Iya mas, sinyalnya enggak terlalu bagus. Maaf. Mas Kunto Bimo ini siapa ya? Mas Kunto Bimo ini siapa ya mas? Iya, bener. Mas Kunto namanya siapa? Jadi kalau perusahaan ada yang misalnya nama perusahaan apa, terus ada yang belakangnya TBK, berarti itu terbuka, perseroan terbatas terbuka, yang sahamnya bisa dimiliki siapa saja. Jadi mas-mas sama mbak-mbak bisa beli sahamnya perusahaan itu juga. Mas Kunto Bimo ini mas siapa ya mas? Oh, Mas Suntoro itu Mas Bagus. Mas Kunto Bimo ini Mas Didik bukan sih? Mas Kunto Bimo ini Mas Didik ya? Nah, iya, jadi kalau ada TBK-nya berarti itu sahamnya terbuka untuk umum, siapa saja bisa memiliki. Terus di sini karakteristik perseroan terbatas. Perseroan merupakan badan hukum tersendiri. Terus hak pemilikan pada perseroan dapat dipindahtangankan. Jadi misalnya saya sekarang punya saham, terus saham saya jual ke misalnya Mbak Tri, ya sudah berarti pemilikannya berpindah tangan ke Mbak Tri dari saya. Habis itu tanggung jawab utang yang terbatas. Jadi kita tanggung jawabnya utangnya enggak kalau yang kemarin persekutuan kan tidak terbatas, kalau ini terbatas. Jadi terbatas hanya sebesar yang kita punya bagian saja. Terus struktur organisasi tertentu sama pengenaan pajak ganda sama peraturan pemerintah.
Nah, modal perseroan, jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian dan merupakan suatu jumlah maksimum sejauh perseroan dapat mengeluarkan sertifikat saham. Jadi modalnya itu nanti di modalnya itu disetorkan dalam bentuk saham biasanya nih. Jadi ada akta pendirian jumlahnya sekian, itu nanti menerbitkan saham. Nah, modal perseroan ada yang namanya ditempatkan dan disimpan. Nah, ini sudah disetor atau belum disetor. Nanti langsung masuk ke contoh soal aja. Nah, ini bisa dengar suara saya nggak? Halo? 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 Ini internetnya memang, astaga, saya tidak bisa. Saya lanjutkan dulu, enggak apa-apa ya. Udah, saya lanjutkan ya. Nah, jadi di sini contohnya PT Bali didirikan dengan modal satu air 1 juta lembar. Nominalnya per lembar itu 10.000. Jadi ada 1 juta lembar saham dengan nominal masing-masing 10.000 rupiah, ditempatkan 300.000 lembar dengan kurs 110. Jadi kalau misalnya kalau harga nominalnya itu sesuai dengan kurs yang dijual itu berarti 100. Tapi kalau misalnya 110, berarti di situ harga jualnya 10% lebih besar dari harga nominal. Makanya di sini 10%-nya dari 10.000 kan 1.000. Makanya harga jualnya 11.000. Dan disetor 200 lembar. PT Bali memiliki laba ditahan sebesar 1 miliar 500 juta. Oke. Nah, jadi di sini nanti ketika menjual sahamnya yang sebesar 200 lembar ini itu masing-masing harganya 11.000. Jadi 1.000 lebih banyak daripada harga nominal. Nah, bisa dilihat di sini modal sahamnya berarti 2 miliar. 2 miliar itu didapat dari ini 200.000 lembar dikalikan 10.000, ini nilai nominalnya. Ya kan? Itu modal sahamnya. Terus agio saham itu karena tadi dijualnya lebih mahal daripada harga nominalnya, makanya ada yang namanya kelebihan, yaitu agio saham sebesar 200 juta. 200 juta itu didapat dari mana? 200 juta itu didapat dari 1.000 dikalikan 200 lembar, makanya ketemu 200 juta. Oke, terus ini jumlah modal yang disetor sebanyak 2 miliar 200 juta ditambah laba yang ditahan sebesar 1 miliar 1,5 miliar. Jadi jumlah modal pemegang saham totalnya 3,7 miliar. Dari situ ya. Jadi paham ya, kalau misalnya agio itu berarti harga jualnya itu lebih tinggi daripada harga nominal. Tapi kalau di agio berarti harga jualnya di bawah nilai nominalnya. Jadi misalnya kursnya 90, berarti harga jualnya 9.000 rupiah.